Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya. Betapa baiknya cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan hari ini menyapa kita dalam program Mersiran, Renungan Singkat GKJ Petoran, terambil dari Matius ke-8 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami kekhawatiran, khawatir tertular bila dekat dengan orang-orang yang punya penyakit menular misalnya. Nah, demikian juga kita memandang orang yang sakit kusta atau lepra, pasti ada perasaan takut tertular dan jijik melihat luka yang sangat lama dan tidak sembuh, dan maaf kata, bisa jadi luka itu bernanah. Kita seringkali khawatir. Banyak orang yang stres dan sakitnya menjadi kritis karena penderitaan batinnya, dia diisolir dan dijauhi. Jadi bukan karena penyakitnya, tetapi karena dijauhi, karena ditinggal oleh rekan-rekan sekerjanya. Maka ia semakin sakit dan sakit, bukan semakin sembuh. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam penggalan cerita di atas dalam Injil Matius pasal ke-8 ayat yang kedua dan yang ketiga, sangat jelas bahwa Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Ada suatu karunia luar biasa, sementara orang lain menyebutnya bila kusta adalah sakit akibat dari dosa orang tuanya atau dirinya sendiri, tetapi Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamahnya. Di akhir ayat yang kedua ditulis, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat mujizat dan menyembuhkan jiwa dan raga orang yang sakit kusta. Artinya Tuhan bersedia datang dan hadir. Tuhan memberikan mujizatnya untuk orang yang sakit kusta dan akhirnya dia sembuh. Mungkin kehidupan kita sama, mungkin kita beda dengan Tuhan Yesus ya. Tetapi Tuhan menginginkan kita agar kita juga menjadi rekan untuk menerima keberadaan orang lain. Orang yang sakit bukan semakin sembuh karena obat, tetapi karena dia sakit karena sebenarnya dijauhi oleh kita. Maka kita diminta untuk tetap menyapa, menjadi sahabat bagi orang-orang yang mengalami penderitaan. Kita tidak boleh jauh, kita bisa menjadi teman. Bisa jadi kalau penyakit kita tidak harus langsung bersentuhan, tetapi dengan sapaan melalui telepon, sapaan yang menguatkan melalui cara apapun, bisa kita pakai untuk menguatkan bahwa mereka tidak sendirian. Seperti Tuhan juga menyapa dan menjadikan orang sakit kusta tidak sendirian, bahkan ia mengulurkan tangannya. Kita pun diminta untuk tetap mengulurkan tangan, menyapa, memberkati, dan menguatkan orang-orang yang mengalami ketidakberuntungan. Karena dengan sapaan itu, kehadiran Tuhan dirasakan melalui keberadaan kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami mampu menjadi rekan sekerja, menjadi sahabat bagi saudara-saudara kami yang tersisihkan, terpinggirkan, bahkan yang mengalami sakit, agar mereka mampu merasakan cinta kasih Tuhan melalui kehadiran kami membersamai mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.